Gimana caranya? Karena Polri ini masih sangat membutuhkan anggota, apalagi masyarakat kita sudah banyak sekali. Adik-adik kita yang ada prestasi, mudah-mudahan keterima sehingga ya menambah kekuatan khususnya di Polda Lampung. Yang Pak Kombes perempuan ada berapa banyak di Indonesia di tubuh Polri? Waduh, banyak. Bapak. Sudah banyak Bapak. Luar biasa. Untuk jadi jenderal juga banyak Bapak. Kalau dipikir-pikir itu bukan Polda Lampung aja, Polda lainnya tuh kekurangan personil. Gitu. Makanya gimana caranya mungkin pimpinan kita tertinggi ini ya bisa bagi-bagi anggotanya lah merata. Kemudian saya tertarik tadi tuh Bu Kombes tadi menyinggung soal assessment center, gitu ya. Nah ini kan Pak Kapolri Jenderal Idam Aziz telah meresmikan sistem assessment center ini sebagai metode penilaian yang berbasis kompetensi. Betul. Didesain dengan mengikuti standar internasional. Siap. Bisa dijelaskan nggak sih Bu Kombes? Maksudnya sistem assessment itu seperti apa? Oh siap Bapak. Jadi kebetulan saya sebelum jadi Karo SDM di Polda Lampung, saya pernah jadi Karo SDM di Yogyakarta. Dan sebelum jadi Karo SDM di Yogyakarta, saya pernah dinas di assessment center, ya, yang mana assessment center di Mabes itu di bawah BAK Penkompeten, penilaian kompetensi, ya. Di naungan BAK Binkar, Robinkar, salah satu Robinkar itu. Nah, assessment center itu Polri itu baru mendirikan kalau tidak salah ya 2010 mungkin ya. Nah, di situ didirikan kalau khusus di Mabes itu untuk menjadi Kapolres, untuk menjadi Kapolda atau mau jadi Kapolri itu ditesnya melalui assessment center yang di Mabes Polri. Kalau di Polda-Polda ini baru dari Menpannya, alhamdulillah tadinya tuh BAK Kompeten ini tadinya baru di Mabes. Di Polda itu di bawah naungan BAK Binkar juga. BAK Binkar itu baru terlaksana udah 2 tahun 3 tahun yang lalu. Jadi khusus yang assessment center tuh BAK Penkompeten itu di Polda, dia itu mengetes anggota yang ingin menjadi Kapolsek, yang tadi saya bilang Kapolsek, menjadi Kasat di Polres atau menjadi Wakapolres. Jadi harus mengikuti assessment center itu. Jadi karena dengan adanya assessment center tersebut mengetahui apakah seseorang ini sudah layak untuk menjadi seorang Kapolsek atau menjadi seorang Kasat Lantas atau menjadi seorang Wakapolres. Karena saya pernah di BAK Penkompeten itu bahwa keberhasilan di assessment center itu hampir 90% lah. Karena kita BAK Kompeten itu orang-orang psikologi di situ. Karena kan mau mengetahui seseorang ini layak nggak sih menjadi seorang Kapolres atau menjadi seorang Kasat atau itu. Jadi polisi itu yang tadi saya bilang bahwa polisi itu ada polisi umum, ada yang dari sarjana psikologi. Jadi rata-rata tuh yang di BAK Kompeten itu diisi oleh orang pesi. Jadi kita didampingi orang pesi untuk mengetes anggota Polri apakah layak dia menjadi seorang Kapolsek atau Kasat atau menjadi Wakapolres. Jadi nggak asal tunjuk gitu ya? Nggak asal tunjuk Bapak, nggak asal tunjuk. Yang pertama itu Bapak, dia memenuhi syarat atau tidak. Nah itu makanya setiap anggota tuh wajib untuk dites itu Pak. Nah, kalau Bintara mungkin contohnya sekarang nih ada pemilihan bupati. Nah, pilkada ini kan waprinya kan harus dari polis. Dia layak nggak sih? Bisa nggak sih nanti ngelayanin wapri? Kita tes itu Pak. Jadi ada kompetensi pelayanan atau apa. Jadi melalui assessment center dulu. Keduanya baru atensi dari pimpinan. Karena pimpinan melihat kinerjanya. Oh yang pantas dia hasil asesmennya apa. Jadi untuk bahan apa ya namanya, memilih seseorang menjabat sesuatu. Jadi seseorang dijabat tuh nggak asal tunjuk saja pimpinan. Jadi pimpinan melihat kinerjanya tiap hari. Kualifikasi gitu ya. Jadi ada beberapa alternatif kriteria untuk memilih seseorang. Jadi
emansipasi ya, baik laki dengan perempuan kalau di institusi Polri terbuka kesempatan yang sama gitu ya Bu Kombes. Alhamdulillah Bapak. Nah, jadi ya itu. Jadi kita gimana caranya kerja yang benar, terus tunjukkan kepada pimpinan. Kalau ini Bu Kombes, sekarang kayak Ibu Kombes ini Bu Endang, yang Pak Kombes perempuan ada berapa banyak di Indonesia di tubuh Polri? Waduh, banyak. Banyak. Sudah banyak. Sudah banyak Bapak. Luar biasa. Untuk jadi jenderal juga banyak Bapak. Sudah ada berapa ya? Itu datanya ada di Mabes Pak. Banyak juga yang udah jadi jenderal. Siap. Itu untuk jadi jenderal harus sekolah lagi Pak. Iya. Sekolah lagi. Kalau saya mungkin sudah lewat Pak. Ya. Kan bisa Lemhanas, bisa Sespati gitu. Nah itu Pak. Kalau saya usianya sudah lewat. Iya. Bisa kalau polwan untuk menjadi jenderal tuh harus terbuka peluang yang sama peluang ya. Yang sama, mau itu lulusan dari Akpol, entah itu lulusan dari Sumber Sarjana maupun lulusan dari Bintara. Bintara aja sekarang udah menjadi kombes juga ada, yang dulunya Bintara dia sekolah lagi menjadi pamen, pama. Tuh, sekarang sudah jadi bintang 1 juga ada. Terakhir sih yang banyak publik tahu kayak ketua KPK yang lama, Bu Basaria gitu Basaria ya. Itu senior saya Bapak. Dia dari Sumber Sarjana. Tadinya basicnya ekonomi, mungkin sarjana ekonomi karena beliau rajin kuliah lagi, akhirnya jadi KPK. Ternyata banyak juga yang jadi jenderal ya Bu ya. Siap, amin. Amin. Nah kemudian ini Bu, sering publik kan melihat, menonton atau menerima informasi ketika ada seseorang yang diduga atau terperiksa, biasanya itu langsung ditarik ke Yanma gitu ya. Nah apakah di Yanma ini memang itu dilakukan pembinaan atau seperti apa sih Bu? Kenapa digeser ke sana gitu? Digeser ke Yanma gini Pak, supaya di Yanma itu bukan pembuangan ya Pak ya. Kalau orang yang oknum ya, anggota yang nakal ya kan, nakal. Tiba-tiba kalau kita taruh tempat opsional, apakah dia nggak mengulang lagi? Jadi maksudnya tuh bukan dibuang Pak, biar dia menyadarkan diri. Kalau di Yanma tuh. Jadi di situ diperbaikilah. Diperbaikin lah mindsetnya dia. Nanti kalau sudah dia pemutihan atau dia sudah sadar, nah nanti kita kembalikan lagi sesuai fungsinya. Dengan harapan dia tidak mengulangi perbuatan yang sudah dilakukan. Gitu. Iya. Jadi di situ dilakukan pembinaan gitu ya Bu ya. Siap Bapak, bukan buangan itu Pak, biar dia sadar gitu. Iya, karena sering kita ini kalau seseorang diduga sumpah bermasalah, ada oknum terperiksa gitu, biasanya langsung ditarik ke Yanma gitu. Bapak. Lalu kan kita melihat loh, kenapa ditarik ke Yanma gitu? Ternyata ini baru tahu kalau di Yanma itu nggak selalu di Yanma sih Pak, kadang-kadang taruh di SDM, tapi di SDM-nya disetap gitu Pak. Mungkin di staff atau di mana supaya dia nggak nakal lagi, biar supaya mindsetnya dia tuh tidak saya salah ya. Gitu Pak. Jadi dia introspeksi diri. Kalau ditaruh tempat opsional nanti dia berbuat seperti itu lah. Nah kemudian begini Bu, masing-masing daerah ini kan punya ciri khas yang berbeda, gitu ya. Artinya Sumatera dengan Pulau Jawa, bahkan di Lampung ini terdiri dari 15 kabupaten kota. Karakter masyarakatnya juga berbeda-beda di sini, gitu ya kan? Untuk menempatkan pejabat gitu di masing-masing wilayah, kita sebutlah 15 kabupaten kota ini, gitu ya kan? Supaya pendekatan kulturalnya lebih dekat, gitu ya kan? Adakah pertimbangan seumpama memang putra-putra daerah kemudian yang pertimbangkan untuk menjadi pejabat di daerah masing-masing itu gitu? Apakah masuk kriteria, salah satu kriteria itu masuk untuk menetapkan seorang pejabat di satu posisi dalam satu wilayah? Itu mungkin pimpinan yang teratas Bapak yang menentukan dia berada di mananya, itu tergantung dari pimpinan teratas. Ini khusus yang apa nih, PJU-nya atau seumpama seperti contoh untuk jabatan mungkin strategis Kapolsek gitu ya kan, Kapolres gitu kan. Nah jadi seperti tadi kan kita 15 kabupaten kota ini gitu ya kan, di provinsi Lampung gitu. Berbagai karakter di masing-masing daerah ini. Nah ini kan sering terjadi, kadang-kadang ada terjadi bentrok antar kelompok, ada konflik komunal gitu ya kan. Untuk supaya pendekatan lebih mudah, pendekatan kulturnya gitu ya kan,
adakah seumpama memang pertimbangan juga salah satu pertimbangan putra daerah kemudian yang ditugaskan di daerah tersebut? Itu juga tergantung dari pimpinan, Pak. Dia menjadi Kapolsek di mana. Yang intinya Pak, untuk menjadi Kapolsek, ini kita ada 14 atau 15 Polres di Lampung. Siapa yang menjadi Kapolsek? Pertama hasil dari asesmen. Yang kedua kebijakan pimpinan. Nah, kita sebagai Biro SDM kita hanya menyajikan bahwa hasil asesmen yang bersangkutan Kapolsek adalah si A, si B, si C. Nah, selanjutnya siapa yang menjadi Kapolsek itu pimpinan yang menentukan karena beliau mungkin yang lebih tahu, oh ini dia sanggup menghadapi di polsek ini, sanggup dia menghadapi polsek itu, dan minta pertimbangan. Jadi itu, jadi saling kita ada dewan wanjak Pak untuk memilih seseorang. Jadi tapi semua ke orang pertama. Contohnya di sini ya Kapolda yang menentukan dia di mana karena yang mengetahui daerahnya rawan atau tidak kan, dan dia bisa menghadapi yaitu pimpinan. Jadi kita bukan dari SDM, kita hanya menyajikan dan keputusan semua tergantung dari pimpinan kita. Kita suplai data informasi, gitu ya. Kemudian nanti Wanjab yang memutuskan kira-kira paling pantas, paling layak, gitu ya, Bu Kombes ya. Tapi SDM menyuplai semua company profile masing-masing anggota ini, ya. Dengan background dikjurnya ini, jenderal, ini dia udah pernah asesmen jenderal. Nah semua keputusan dari pimpinan orang pertama, orang kedua. Gitu. Iya. Nah kemudian Bu Kombes sekarang ini kan masih masa pandemi. Siap. Kita nggak tahu kapan masa pandemi ini berakhir. Nah, itu. Iya. Kita sih berharap, kita berdoa gitu. Siap. Karena urusan pandemi ini memang berdampak ke semua sektor. Betul. Gitu ya kan? Betul. Nah mungkin di Polri juga termasuk dalam meningkatkan kualitas SDM-nya. Betul. Artinya urusan pandemi ini juga sedikit banyak mungkin juga mempengaruhi. Betul. Gitu ya. Nah pengaruh yang paling dirasakan apa ini Bu Kombes? Dampaknya dengan pandemi ini, contohnya yang di opsional semakin banyak lah pengangguran, banyak yang masalah, yang di sersenya banyak kegiatan, dampaknya kepada masyarakat, dan kita harus lebih, anggota polisinya harus lebih fit, lebih sehat, makanya nggak bosan-bosan jaga kesehatan, ruangan dibersihkan, ruangan kantor, jangan sampai ada klaster baru di ruangan, apalagi dengan dampaknya pandemi ini kan dampaknya ke masyarakat banyaknya pengangguran, kejahatan makin melonjak kan, jadi semakin kerjaan kita semakin double. Yang khususnya yang di opsional nih Pak. Gitu, jadi makanya pimpinan di Polri ini nggak bosan-bosannya setiap apel, setiap apa memberi itu protokol kesehatan segala macam. Terus mungkin di sektor yang lain ada yang sebagian kerja di rumah work from home itu WFH ya. Itu ya, itu dampaknya banyak sekali, yang khususnya yang di opsional mungkin ya. Sekarang ini kan Bu era 4.0 ya. Siap. Jadi memang COVID ini juga mempercepat kita kemudian untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi hari ini. Siap. Gitu ya kan? Update terhadap perkembangan hari ini. Berarti untuk kegiatan-kegiatan di internal Polri juga sekarang mungkin sudah banyak juga digunakan secara virtual gitu ya Bu. Betul. Ya. Biasanya kalau dalam urusan di Biro SDM yang paling banyak dilakukan virtual itu apa saja? Virtual kalau di SDM, kalau kita dengan rapat di Mabes Polri, kita virtual. Bukan di sini kayak Pikom Wakapolri atau Kapolri kita secara virtual. Terusnya kita kalau ke anggota ya hanya tertentu saja, nggak semua anggota, mungkin perwakilan kabaknya untuk ditujukan kepada anggota-anggota yang lain. Biasa kan kumpul bersama itu. Ya itu virtualnya mungkin ya rapat dengan mabesnya. Sekarang kita nggak pernah ke Jakarta, justru orang mabes memberi arahan melalui virtual maupun pimpinan kita di ruangan-ruangan biasakan virtual. Gitu. Kalau dengan anggota mungkin bak-baknya aja, mungkin nggak seluruh anggota kita kumpulkan dengan adanya pandemi ini. Kan soalnya ruangannya di Polda Lampung kan ke ruangan bak-bak deket-deket, jadi nggak perlu virtual, datang-datangin aja gitu. Mungkin ke Polres-Polres, mungkin ke Polres-Polres, ke Kabakan di Polres ada SDM-nya,
Kabak Sunda namanya. Oh, kalau di Polres namanya Kabak Sunda. Kabak Sunda, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia. Jadi kita ada kepanjangannya di sana Kabak Sunda yang mengurus seperti kita ini. Nah, mungkin itu kita berdasarkan virtual, jadi kita nggak mungkin ke Lampung Barat, ke Lampung Selatan, jadi kita melalui itu. Kalau dengan bak-bak kita ya kita hanya panggil kabak-kabaknya. Kalau ke Mabes mungkin Kapolri atau Wakapolri melalui virtual. Begitu Bapak. Iya. Jadi koordinasi kalau dengan Polres Kabupaten Kota hari ini tidak tatap muka lagi, tapi menggunakan fasilitas teknologi virtual yang ada hari ini, gitu ya. Itu. Jadi kerjaan kita polisi tetap berjalan Pak, walaupun ada pandemi ini, tapi kita tetap sesuai protokol kesehatan. Apa sih yang paling ditekankan Bu di protokol kesehatan kalau di institusi Polri? Yang ditekankan pertama ya secara umum lah Pak, ya, jangan berkumpul. Pertama mencuci tangan, pakai masker, ya kan? Ya itu yang 3M, 3M ya. Iya. Itu mencuci tangan, memakai masker, gitu ya. Menggunakan hand sanitizer, gitu ya. Jaga jarak, terusnya ruangan dibersihkan. Itu seminggu sekali itu ruangan disemprot itu. Jangan sampai ada poster baru. Itu aja yang penekanan. Jadi kalau ruangan kantor itu hampir tiap minggu disemprot terus ya, gitu? Kalau kita itu tergantung dari satkernya. Kayak saya 2 minggu sekali minta tolong disemprot sama tim kesehatan. 14 hari minta rapid test ke koordinasi dengan Kabindokkes. Terus kita memantau anggota kita sehat atau tidak. Khususnya saya sebagai Kepala SDM memantau anggota-anggota kita yang sakit siapa hari ini. Jadi memang tiap minggu tuh khusus hari Rebo masing-masing satker untuk mengurus atau ada apel satker Pak. Jadi kita bisa mengetahui anggota kita yang masuk dan tidak masuk dan sakit atau tidak. Jadi diberikan seminggu itu masing-masing satker untuk ketemu dengan baknya. Kalau yang lain-lainnya mungkin ada apel gabungan istilahnya dengan satker yang lain. Iya. Nah, kemudian begini, Bu Kombes. Kalau tidak salah, data yang kita dapat itu secara nasional jumlah Polri itu sekarang ada sekitar 500.000. Itu jumlah keseluruhan, gitu ya. Kemudian dari Mabes Polri itu membuat semacam simulasi, ya, idealnya kalau satu Polri itu dia menjaga sekitar 350 orang gitu. Nah, kalau kita di Lampung ini berapa sih jumlah personil yang ada di Lampung, kemudian sudah ideal atau belum gitu? Nah, kalau mengenai ideal atau tidak Pak, semua Polda itu kekurangan Pak. Gitu ya? Siap Pak. Kita tuh di Polda Lampung ini seluruhnya tuh hampir 10.400. Yang di Polda itu ada berapa ratus. Kalau dipikir-pikir itu bukan Polda Lampung aja, Polda lainnya tuh kekurangan personil. Gitu. Makanya gimana caranya mungkin pimpinan kita tertinggi ini ya bisa bagi-bagi anggotanya lah merata. Gitu Pak. Semuanya Pak. Gitu. Makanya tahun ini walaupun ada pandemi ini ya kita mengadakan rekrutmen gitu. Gimana caranya, karena Polri ini masih sangat membutuhkan anggota, apalagi masyarakat kita sudah banyak sekali nih. Ya, semakin banyak masyarakatnya, persoalannya pun makin kompleks. Makin kompleks, sedangkan anggota makin kurang. Iya. Kan? Ya itu semuanya Pak, bukan di Polda Lampung aja, semua Polda masih kekurangan personil Bapak. Tapi kembali lagi urusannya mungkin kemampuan negara juga, kemampuan fiskal yang terbatas, gitu ya kan? Dilakukan rekrutmen besar-besaran kalau tidak mampu gaji. Ya itu Bapak, apalagi sekarang kondisi kita seperti ini. Kemarin kan tahu sendiri bagaimana dengan pandemi ini. Mungkin bukan negara kita aja Pak, negara yang lain lebih parah lagi. Nah, makanya mudah-mudahan dengan adanya pandemi ini pimpinan tertinggi untuk mengadakan rekrutmen, berarti kan mengurangi pengangguran ya Pak ya. Adik-adik kita yang ada prestasi mudah-mudahan keterima, sehingga ya menambah kekuatan khususnya di Polda Lampung. Tapi alhamdulillah kita udah mencapai seleksi yang keberapa ini. Tinggal 3 seleksi atau 3 atau 4 lagi Pak. Nanti November ini nanti selesai. Nah, mudah-mudahan adik-adik semua terpilih.
Amin. Untuk menambah kekuatan personil di Polda Lampung. Iya. Itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat semua aja, termasuk staf anggota saya. Iya Bu. Nah kemudian ini kan kalau ngelihat kemarin di era pandemi COVID ini, seperti kemarin kan ada demo-demo itu. Demo-demo soal undang-undang cipta tenaga kerja. Gitu ya kan. Apakah memang seumpama kita juga dari Polri seperti hal-hal seperti itu demo di masa pandemi? Nah itu membuat terbaru lagi itu. Iya. Kemarin makanya yang ditangkap di Polresta itu mungkin dirapit dulu kali yang kena berapa orang gitu. Itu opsional Pak yang ini Pak. Iya. Nah maksudnya untuk personil ada nggak sih dilatih untuk mempersiapkan diri di samping mengatasi urusan yang demo seperti itu, juga bagaimana secara bersamaan juga dia juga harus menerapkan protokol kesehatan dalam situasi seperti itu gitu. Itu sudah diterapkan Pak. Nah, itu di ROOP ya, di ROOP ya. Itu bukan di ROOP aja. Pokoknya intinya Pak, seluruh personil di Polda Lampung ini dari Polda sampai ke Polsek ini semuanya harus memenuhi protokol kesehatan, apalagi menghadapi demo. Udah dilengkapi masker, udah dikasih obat dari Bitdokes. Kita nih nggak ada demo juga kita tiap seminggu sekali dapat obat dari Dokes Pak, supaya imun kita sehat ya. Tapi itu tergantung dari orangnya tersebut gitu. Makanya kayak apel, kasih jarak. Terus tiap ini kita kasih masker dari masing-masing satkernya. Dari Bitdokes kita juga memberikan vitamin kepada khususnya di Polda Lampung maupun di Polres jajaran. Yang mudah-mudahan sehat semua lah Pak. Dengan anggota juga selalu ditekankan, terutama yang di lapangan. Keselamatan itu yang nomor satu gitu ya. Iya. Nah ini terakhir Bu Kombes, nggak terasa kita ini sudah sejam ini ngobrol-ngobrol. Terakhir ada yang mau disampaikan ke masyarakat kita Bu Kombes, silakan. Siap. Baik, terima kasih Pak Donat kepada masyarakat atau adik-adik kita yang ingin masuk polisi, baik itu masuk Akpol atau Bintara atau Tamtama. Saya mohon kepada adik-adik persiapkan diri jauh-jauh hari, sehingga pada waktu pelaksanaan seleksi Bintara atau Akpol kita sudah siap untuk menghadapi tes tersebut, sehingga kita bisa lolos dan lulus masuk ke apa yang diinginkan kita. Untuk itu kepada adik-adik tetap semangat, tetap latihan jauh-jauh hari, jangan pas sebulan 2 bulan ada penerimaan baru kita latihan maksimal. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kombes. Demikian tadi pemirsa sahabat Kupas Podcast, bincang-bincang kita tidak terasa 1 jam dengan Karo SDM Polda Lampung, Ibu Kombes Endang Widowati. Mudah-mudahan tadi apa yang kita berbincangkan bisa menambah wawasan, menambah ilmu bagi masyarakat pemirsa yang menonton acara kegiatan kita pada hari ini. Tadi Bu Kombes menyampaikan terutama bagi yang punya keinginan untuk menjadi calon anggota Polri, supaya memang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan menghindari yang namanya calo. Begitu ya Bu ya? Demikian dari saya Donald Hari Sihotang. Kita ketemu lagi di hari Jumat minggu depan di waktu dan program yang sama. Sekian dan terima kasih.